Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Tenjo Haya Deden. Kali ini kita konten terapi apa bang? Bekam. Terapi bekam. Dan ini syar'i Sunnah Rasul bersama abang siapa? Nama saya Kamal Ibrahim. Hijama yang disertifikasi PBI, Persatuan Bekam Indonesia. Insya Allah kalau kita melaksanakan sunnah Nabi sebagai wasilah dari beliau, kita usahakan sebagai penyembuhan. Amin. Barakallah. Amin. Prakteknya di mana bang? Kalau saya praktek di Kebun Pedas, di Gria Terapi Holistik. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau bukanya itu dari jam 9 sampai jam 4 sore, tapi tergantung pasien. Baiknya sih dari jam 12 kalau berbekam, soalnya darah lagi bergejolaknya. Dan sunahnya itu sebagus-bagusnya tanggal 17, 19, dan 21 bulan Islam. Bukan bulan Masehi, bulan Islam. Bulan haji. Kalau manfaat dari bekam itu sendiri apa? Manfaat bekam itu untuk mempelancarkan darah. Adapun yang kita ambil yaitu darah yang sifatnya toksik atau racun dalam tubuh. Jadi yang kita ambil itu bukan darah hemoglobin, jadi darah toksik yang sifatnya racun. Iya. Insya Allah lah melalui bekam ini diusahakan kalau buat terapi sebulan itu 3 kali. Kalau buat yang normal-normal aja sebulan sekali lah kita hijamah kan, untuk membuang toksik dalam tubuh kita. Soalnya kita kan sekarang makannya yang kimia, yang makanan yang cepat saji, mie kayak gitu. Jadi setiap hari itu berubah jadi racun dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya kita praktekkan hijamah atau bekam melalui titik-titik sunnah, tergantung keluhan. Darah tinggi ada titiknya, kolesterol ada titiknya, begitu. Insya Allah lah melalui hijamah ini kita usahakan penyembuhan badan kita melalui sunnah Rasul. Amin. Semoga bermanfaat. Amin. Ya kan, guys, itulah tadi sedikit penjelasan dari saudara kita. Dan kita prakteknya aja ya kayak gimana. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan komen di channel saya. Oke. Alhamdulillah saya berbekam dengan SOP yang ditentukan, yaitu kita siapkan dulu alat-alatnya: minyak zaitun, alkohol, tisu. Seharusnya pakai masker. Tapi safety kan Insya Allah safety. Kita dengan pembersihan SOP-nya juga, proses sterilisasi dengan SOP juga. Dia teng. Saya pakai buff aja ya, soalnya sama ini sebagai antisipasi, yaitu keluarnya embun. Nanti dijelaskan kalau kita kenapa kopi itu keluar embun. Sebelum berbekam disunahkan kita minta perlindungan sama Allah dan minta pengobatan sama Allah, karena sesungguhnya yang mengobati dan menyembuhkan penyakit itu datangnya dari Allah. Kita hanya sebagai wasilah atau perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk proses pertama kita ini disebut dengan relaksasi, supaya pasien merasakan rasa aman. Kita ini sebutnya bekam seluncur. Itu proses relaksasi ke bawah, ke atas,
dan ke samping. Keluarnya apa mas? Keluarnya suka sakit kepala sama pegal-pegal. Iya. Oh ini dibuka mas. Oh dibuka aja Ya. ya. Ribet ini kalau. Ini disebutnya titik alkahil, yaitu titik utama karena semua saraf mengalir melalui titik ini. Jadi ini yang titik yang diutamakan. Jadi harus pada pas titik-titiknya ya. Harus pas dengan titik-titiknya. Nggak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Kalau orang tinggal colok, angkat semua orang juga bisa, tapi tidak harus tahu kegunaannya, ini buat apa, ini buat apa. Kalau 3 titik ini adalah bagian dari untuk kepala, disebut juga bisa daerah titik jantung. Ini jantung, paru-paru, jantung, lambung, dan ginjal. Nanti lihat titik berikutnya ya. Yang 2 ini titik pas paru-paru. Nah, ini lambung. Titik ginjal. Boleh maju sedikit supaya kelihatan titiknya semua. Oke, kita siapkan sarung tangannya dulu karena ini menurut SOP-nya. Terus siapkan sarung tangan, jarum yang steril, dan juga masker. Jadi jarum harus sekali pakai Ya, jarum wajib harus sekali pakai karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk prosesnya berapa lama ini bang? Untuk pengokokan seperti ini kita diamkan dulu sampai kurang lebih 2 sampai 5 menit untuk mengetahui gejala-gejala yang dilihat nanti akan berubah warna. Ada merah, ada ungu, ada lebih dari ungu bahkan. Insya Allah ini masih normal, soalnya merahnya itu masih normal. Tapi kalau udah ungu berarti ada titik yang tidak sehat, peredaran darahnya itu benar-benar tersendat. Kalau ini masih kelihatan normal karena masih merah. Kita masukkan jarumnya dulu ya. Nah, gelas untuk titik ginjal itu sudah kelihatan mengembun. Berarti di sini ada
di titik ini terdapat gas, sebutnya gas patogen, yaitu gas racun dalam tubuh Mas Deden. Nah, kelihatan udah keluar embun. Iya, disebutnya kalau di dunia bekam itu gas patogen, itu gas racun yang dihasilkan dari makanan, dihasilkan dari semua yang masuk ke dalam tubuh Mas Deden. Ya, sekali lagi kita akan tarik kopnya dan mulai dengan pengusutan. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini masih normal sih, masih normal. Bismillah. Mulai keluar ya darahnya. Pusing nggak Mas Deden? Lumayan. Hah? Lumayan. Kuat ya? Masih. Sama lagi kurang sehat sih. Ya. Proses pengambilan darah kira-kira berapa waktu ini? Sama. Kalau proses pengambilan darah kita ambilnya 5 menit. Karena lihat tergantung kondisi kulitnya juga. Kalau udah banyak, udah warnanya udah merah banget, kita cabut aja. Jadi beda-beda. Beda-beda diagnosa. Ada yang titik hijau itu rata-rata, titik hijau itu yang paling parah warnanya rata-rata semua 80%. Karena kesehatan ginjal kadang-kadang kita kurang merhatiin Dari proses minum dan makanan. rokok, kopi, karena ginjal yang menetralisir semua makanan. Jadi ginjal yang paling sibuk itu ginjal dan hati.
dilihat kan, bagian ginjal itu paling parah, warnanya ungu. Jadi ini terdapat pengendapan darah yang paling banyak di sini nih, ungu nih warnanya. Jadi kurang lancar. Oke, kurang lancar. Kita tunggu sampai 5 menit ya. Yang udah mulai ada yang banyak, kayak ini sedikit. Beda-beda soalnya titik-titik itu berbeda mengeluarkan darah. Itu disebabkan faktor satu namanya ini titik itu, saudara Deden itu merasakan sakit, merasakan gejala yang tidak enak ya. Paling banyak yang di titik ini di sebelah jantung, soalnya kan Deden tadi mengalami sakit kepala yang diakibatkan peredaran darah yang kurang lancar. Lalu bisa ada lah belum? Oh, sebelumnya sudah sih. Tinggi ya? Lumayan tinggi. Ya kan? Oke, kita proses pengambilan darah. Kita pakai tisu yang steril. Dilakukan berarti 2 kali ya proses. Proses penusukan itu ada yang dilakukan sekali, ada yang dilakukan 2 kali untuk memaksimalkan titik-titik jarum. Mana titik yang paling deras keluar darahnya
pas titik jantung. Bisa dilihat ya, kalau darah kotor itu berbeda dengan darah yang normal. Dia sifatnya seperti agar-agar, jadi mengental. kental ya. Iya, pasti mengental itu darah kotor. Dan jangan takut untuk berbekam. Banyak orang nyangka bekam itu ngabisin darah, padahal tidak. Tubuh manusia itu terdiri dari kurang lebih 500 liter darah. Kalau yang diambil berbekam itu tidak sampai 1 gelas, berarti tidak mengganggu. Gelas paruhnya. Ya, tidak mengganggu kesehatan hemoglobin, justru menyehatkan, soalnya mengganti sel-sel yang telah rusak. Proses pengambilan itu bisa dilakukan 1 kali 2 pengekopan. Jika sudah keluar plasma putih, berarti proses pengekopan itu bisa kita sudahi. Jadi tergantung plasma Tergantung sel darah yang disebut dengan plasma darah, yaitu berwarna seperti keringat, butir-butir keringat. Bisa dilihat ya, darahnya itu berwarna merah banget. Oh. Lakukan penusukan 2 kali, karena darah yang paling parah sudah ginjal, sehingga harus dilakukan penusukan 2 kali. Kayaknya ini cukup dengan 2 kali pengekopan, karena satu memang plasma darah sudah pada mulai keluar ya, jadi kita lakukan dengan 2 kali pengekopan. Tapi kalau plasma putih belum keluar bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali penarikan.
Ini tergantung plasma putihnya keluar ya. Kalau ini udah pada keluar, kayak butir-butir keringat, kan 2 kali itu nih kata. Oke, titik selanjutnya kita ke kepala. Nah, ini sebagai titik buat kepala. Sebutnya titik sunah juga. Ini fungsinya buat apa yang daerah kepala? Buat kepala itu buat pusing, terus gejala stroke, darah tinggi di sini titiknya. Dua ini. Di sekitar belakang kepala. Oke, seperti biasa kita diamkan sampai 5 menit. Kita tunggu dulu. Dalam proses ini sambil kita menunggu proses penarikan darah, kita refleksi dulu. Ini fungsinya buat apa? Ini buat melancar kembali peredaran darah sebagai relaksasi supaya Jadi relax. ya buat supaya relax tegang. Biasanya kan di belakang rata-rata suka ada yang tegang. Kayak saya yang lagi tegang ini. Nah, Kelasnya. kita selanjutnya kita olesi dengan cairan iodin klorin ya, sebagai untuk menutupi luka-luka yang tadi bekas jarum. Oke, cukup sekian dulu tentang informasi bekamnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mengobati segala penyakit insyaallah. Dan jangan lupa like dan share, subscribe channel kami, dan komen di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.